Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara malam ini, yaitu konsep pengelolaan praktek lapangan aquaculture PLA skripsi dan plagiasi di program studi aquaculture Fakultas Perikanan dan Kelautan. Tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Hadijah, angkatan 2019 bersama Muhammad Maulana, angkatan 2019 sebagai moderator pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Murjani dan Bapak Untung Bijaksana atas kehadirannya pada malam hari ini. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Bagaimana kabar Bapak-bapak, teman-teman, dan kakak-kakak sekalian pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah mudahan sehat sebertaan. Amin. Nanggaring lakas pulih. Kemudian memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Untung Bijaksana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa sampai jam ini kita ada 63 orang partisipan yang bergabung. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut umatnya sampai akhirul zaman. Pertama-tama saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Himpunan Mahasiswa Aquaculture dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih atas dukungannya sehingga acara ini dapat kita laksanakan. Acara ini saya anggap sangat penting dalam rangka mempercepat, mempermudah anak-anakku mahasiswa dalam penyelesaian studinya di program studi aquaculture. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Haji Ahmad Murjani yang bersedia meluangkan waktu menyampaikan apa-apa yang menjadi kewajiban mahasiswa dalam rangka mempercepat proses penyelesaian studi. Bapak-bapak, ibu-ibu, staf pengajar program studi aquaculture yang saya hormati, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan nanti juga menjadi acuan pegangan kita
sehingga dapat membantu anak-anak kita dalam menyelesaikan studinya, khususnya dalam penulisan skripsi ataupun laporan praktek lapang akuakultur. Saya akan menyampaikan sedikit gambaran ketika mahasiswa sudah mulai berhubungan dengan dosen atau staf pengajar di akuakultur. Kalau kita bagi ada tiga. Pertama, pertemuannya itu ketika kita sudah memperoleh dosen PA, penasihat akademik. Dosen penasihat akademik itulah yang akan mendampingi, memberi petunjuk bagaimana perkuliahan nanti akan berjalan. Yang kedua adalah dosen pengampu mata kuliah. Dosen pengampu mata kuliah. Dan yang ketiga, nanti dosen pembimbing apakah PLA ataupun skripsi. Jadi ada tiga kelompok yang mau tidak mau kita harus mengenalnya lebih dekat lagi. Saya akan membatasi pada PLA dan skripsi. Pada prinsipnya, staf pengajar di akuakultur semuanya akan membantu kelancaran studi. Tinggal bagaimana memulai komunikasi, memulai hubungan, sehingga walaupun sangat terbatas pertemuan langsung, kita masih dapat menggunakan WA, email, atau yang lain-lain, sehingga komunikasi itu harus dijalin secara terus-menerus. Jangan sampai nanti misalnya kita mau praktek lapang akuakultur, tiba-tiba kita muncul menyerahkan SK, selanjutnya hilang. Selesai kegiatan PLA, tiba-tiba datang membawa laporan. Nah, ini kan tidak cocok. Seharusnya setelah SK, konsultasikan tempatnya, apa segala macam. Setelah itu selesai proposal. Setelah itu memberitahu Bapak Ibu, hari tanggal sekian saya berangkat ke tempat praktek. Mohon doanya, mohon bimbingannya. Kalau saya perlu, saya mohon nanti saya informasikan ke WA. Sampai tanggal sekian saya di lokasi. Nanti selesai di lokasi, dilaporkan lagi. Kalau perlu dengan foto-foto, dengan apa kegiatan, sehingga ketika selesai penyusunan laporan, pendamping, dosen pembimbing, sudah sebagian besar juga tahu kegiatan yang Anda laksanakan. Begitu juga dengan skripsi. Mau ujian 3 hari sebelumnya, materinya sudah disampaikan, walaupun dengan WA, email sudah disampaikan. Tetapi karena sendiri yang penting kita menjaga jarak, pakai masker, mencuci tangan, dibuatkan print out-nya, dikasihkan dengan beliau, supaya membacanya itu nanti enak, beliau mengasih tanda apa-apa yang perlu kita perbaiki. Jadi prinsipnya kami di staf akuakultur akan mendukung untuk kelancaran studi anak-anak kami. Saya kira itu saja yang saya sampaikan, dan sekali lagi kami di staf Prodi Akuakultur terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Akuakultur dan kepada Bapak Ahmad Murjani. Ya. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan, sehingga kita malam ini dapat berbagi, berkenan bagaimana menyiasati, bagaimana menyusun supaya apa yang kita susun itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan baku yang berlaku. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Untung Bapak atas penyampaiannya. Kemudian sebelum para ini kepada seluruh peserta
dan untuk mengaktifkan kamera tersebut. Baiklah, memasuki acara inti yang akan dimoderatori oleh Muhammad Maulana. Kepada Muhammad Maulana, di tempat silakan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada para dosen, kawan-kawan sekalian yang sudah berhadir di pertemuan kita untuk membahas tentang konsep pengelolaan praktik lapang aquaculture atau PLA, skripsi dan uji plagiasi di program studi aquaculture Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini kita kedatangan dosen yang sangat luar biasa yang menyempatkan waktu beliau untuk berbagi kepada kita tentang pentingnya hal tersebut. Hal ini sudah pasti akan kita laksanakan, entah yang baru masuk seperti mahasiswa baru, saya sendiri yang sudah 1 tahun kuliah, bahkan kakak-kakak sekalian yang berhadir di sini, ini pasti sangat penting dan jangan sampai kelewatan. Oke. Kepada Bapak Murjani, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih Pak Haji Untung Bijaksana selaku Ketua Program Studi Aquaculture, Ibu Siti Aisyah, Ibu Sekjur, kemudian Bapak Ibu sekalian, staf pengajar, dosen program studi aquaculture, serta anak-anak sekalian yang berbahagia. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Jurusan telah memberikan kesempatan sekaligus kepercayaan kepada saya untuk sedikit berbagi tentang bagaimana cara memberikan semacam pedoman terhadap tugas-tugas yang diberikan baik kepada dosen maupun kepada mahasiswa. Nah ini kenapa ini dilakukan? Kemarin itu kami berbicara dengan Kajur, jadi atas hasil analisa dari saya selaku pengelola uji plagiasi, itu ternyata hampir lebih daripada 60%, ya, hampir sampai 75%, itu mahasiswa tidak menggunakan hasil penulisan ilmiahnya secara mandiri, tetapi melainkan suka mengambil dari internet, kemudian mengcopy serta mempastenya. Nah ini terlihat dari hasil uji plagiasi. Nah jadi anak-anak sekalian, sekarang ini kita tidak akan bisa main-main lagi dengan karya ilmiah kita. Kalau kita tidak menulisnya secara mandiri, itu akan kena uji plagiasi ini, uji kemiripan. Dari situ kita tahu bahwa ini diambil dari tulisan orang, kemudian di-copy, kemudian dipastekan kepada karya ilmiah yang disuruh oleh dosen untuk menyusunnya. Nah itu kelihatan, nanti kita lihat di bagian akhir itu abang, merah, kemudian ungu dan sebagainya. Dan itu mana mengambilnya? Nah itu juga ada referensi ketahuan di mana mengambilnya. Jadi uji plagiasi ini memberikan kepada kita
untuk mengetahui kualitas daripada karya ilmiah yang kita susun. Nah, dari atas simpulan itu tadi, maka jauh-jauh hari, terutama kepada yang masih kuliah, masih ada mata kuliahnya, dan belum mengambil program untuk karya ilmiah, PLA, dan skripsi, ya, ini jauh-jauh hari sudah kita siapkan. Jadi nanti tidak ada lagi mahasiswa dan mahasiswa ini menulis karya ilmiah itu lambat, itu karena tidak ada ide. Ada ide, tetapi mengambil dari tulisan-tulisan orang yang secara utuh diambil dan dimasukkan ke karya ilmiah kita. Nah, ini tidak bagus. Nah, maka dari itu kita jauh-jauh hari sekarang mempersiapkan mahasiswa kita, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya pertemuan kita ini pada malam hari ini. Ini kalau kita lihat, nah, tujuan dari pertemuan kita malam hari ini adalah saya akan menyampaikan pedoman cara menyusun praktik lapangan aquaculture, skripsi, jurnal tugas akhir mahasiswa, dan bagaimana caranya atau mekanismenya saya menguji plagiasi, ya. Nah, kemudian tujuannya ini juga mahasiswa dapat menulis dengan kalimat sendiri. Nah, ini penting ini. Mahasiswa dapat menulis dengan kalimat sendiri terhadap karya ilmiahnya. Nah, insya Allah kalau ditulis dengan kalimat sendiri, itu akan terhindar dari plagiasi atau kemiripan ini. Manfaatnya adalah, pertama, memudahkan bagi pembimbing. Jadi pembimbing ini mudah juga untuk mengevaluasi karya ilmiah mahasiswa. Jadi karena kita ini sama, apa yang mahasiswa-mahasiswi tulis, itu yang dikehendaki oleh dosen, dan itu yang dikehendaki oleh pedoman. Paling tidak, itu yang barangkali yang bisa kita sinergiskan. Nah, sehingga membuat karya ilmiah kita itu menjadi bermutu. Kemudian yang berikutnya adalah memudahkan bagi mahasiswa untuk menulis karya ilmiah sebagai kewajibannya untuk menyelesaikan studi di Fakultas Perikanan Kelautan Unlang. Jadi banyak sekali kami lihat itu begitu sampai waktunya, baik itu menulis PLA, proposal, laporan PLA, skripsi, proposal skripsi, dan laporan skripsi, itu datang ujuk-ujuk membawa SK, Pak, Bu, ulun bimbingan pian. Nah, tetapi begitu kita tanya, apakah sudah ada ide, judul apa, atau objek penelitian apa yang akan kamu teliti? Ini tidak ada. Nah, kemudian karena tidak ada ide itu tadi, ya, akibatnya adalah ini salah satu bisa memperlambat kelulusan mahasiswa-mahasiswa itu. Nah, saya berharap bahwa apa yang dijelaskan pada malam hari ini bisa memicu. Pertama, kita membuat kalimat sendiri terhadap karya ilmiah kita. Kemudian kita akan memacu diri kita untuk menyelesaikan studi di Fakultas Perikanan dengan secepat-cepatnya. Ya. Berikutnya, saya memulai malam ini kan ada paling tidak nanti ada tiga topik tugas ilmiah. Jadi yang merupakan prasyarat kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lamongan Mangkurat. Pertama adalah PLA, ya, PLA. Jadi yang belum mengambil PLA, yang akan mengambil PLA, ya, ini perhatikan. Jadi ini yang pertama adalah saya petik praktik lapangan aquaculture atau disingkat dengan PLA ini saya ambil dari pokok bahasan yang dituliskan di IPB, ya, yang diberlakukan di IPB. Yaitu memberikan pengalaman dan pengetahuan praktis mengenai berbagai aspek kegiatan budidaya perairan seperti pembenihan,
pembesaran ikan dan non-ikan, pakan, hama, dan penyakit ikan di lapangan. Dalam hal ini adalah tempat kerja ya, dan komponen subkomponen perikanan budidaya seperti pengelolaan kualitas dan kuantitas air, media pemeliharaan, serta sumber daya manusia pengelola kegiatan budidaya perairan itu. Nah, ini kalau kita rinci ya, kita poinkan, praktik lapangan aquaculture itu di tempat kerja dilakukan, itu kita akan menggali pengetahuan dan keterampilan tentang kegiatan aquaculture yang dilakukan di tempat kerja itu. Nah, nanti adik-adik mahasiswa itu ambil satu saja. Jadi kalau misalnya di tempat kerja itu dilakukan kegiatan pembenihan, pembesaran, pakan, hama dan penyakit, transportasi, panen dilakukan, ambil satu topik ini saja. Supaya supaya lebih cepat, lebih fokus ya, lebih fokus kita ke sini. Jadi kegiatan budidaya itu paling tidak ada 6 atau 7 ya. Ada 7 kegiatan yang tidak dilakukan oleh program studi lain. Nah, ini kita ambil salah satunya. Lalu yang berikutnya adalah keterkaitannya dengan kegiatan budidaya, itu juga dilakukan manajemen kualitas dan kuantitas air. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana dia memasukkan air sebagai media pemeliharaan dari sumber ke lokasi budidaya. Nah, ini kita ambil juga pengetahuan dan keterampilan ini. Nah, kemudian bagaimana dia menyalurkan itu tadi sebelum dia manfaatkan ya untuk memelihara ikan atau non ikan, ini juga dia melakukan pengelolaan terhadap kualitas air. Kemudian yang ketiga dari definisi ini itu adalah manajemen sumber daya manusia yang mengelola kegiatan budidaya ini. Nah, kalau begitu PLA ini ada 3 yang harus saudara ambil, saudara petik pengetahuan dan keterampilannya di tempat kerja. Itu yang pertama adalah kegiatan aquaculture-nya, manajemen kualitas dan kuantitas airnya, kemudian manajemen sumber daya manusia mengelola kegiatan budidaya perairan itu sendiri. Ya, jadi ada 3. Kemudian berikutnya saya teruskan bagaimana cara membuat proposal PLA ini. Ya, nah saya berharap ini jangan lagi mahasiswa ada copy paste itu. Jadi ketik sendiri kalau tidak ingin kena plagiasi. Ya, nanti kalau kena plagiasi berwarna merah, ungu dan sebagainya. Kemudian saya kasih tahu sama dosen pembimbing kedua-duanya. Itu nanti mabok dosennya, kemudian mahasiswanya nanti diomelin. Nah, saya ini tidak mau kalau saudara melakukannya ini dengan menggunakan kalimat sendiri untuk menulis karya ilmiah ini, insya Allah ini tidak akan kena uji plagiasi. Pertama, pendahuluan. Jadi di dalam proposal itu ya ada pendahuluan. Pertama adalah latar belakang. Kemudian ada tujuan, kemudian ada tinjauan pustaka, ada metode, kemudian ada daftar pustaka. Nah, bagaimana cara membuat pendahuluan? Nah, jadi jangan lagi ya. Jadi kalau sudah tahu hari ini, malam ini dikasih tahu, ini berarti kamu akan bisa nanti menyusun dengan kalimat sendiri. Nah, ini kita lihat. Nah, ini pendahuluan. Pendahuluan ini nanti diketik dengan huruf kapital, dengan ukuran, dengan Time New Roman 11, tapi di bold ya. Nah, latar belakang. Jadi sering kita itu karena tidak tahu apa isi latar belakang itu, nah sehingga kita akan mengcopy dari tulisan orang lain dimasukkan ke latar belakang ini. Nah, yang kita baca itu adalah yang kita baca itu ternyata tidak sistematis dia. Nah, latar belakang itu nanti kalau di dalam definisinya adalah ini ya.
tetapi nanti isinya adalah ini, jawab ini. Pertama, di latar belakang kamu menulis sendiri bisa ini. Mengapa PLA itu dilakukan? Ya, jadi beri pertanyaan itu, mengapa PLA dilakukan? Jadi kenapa PLA ini dilakukan? Itu karena ada surat keputusan Dekan Fakultas Perikanan bahwa mahasiswa yang akan lulus menjadi sarjana S1 itu berkewajiban untuk menyusun PLA. Nah, itu ada surat keputusan dekan, ya, nomor sekian-sekian, itu diambil dan dimasukkan ke sini. Itu mengapa PLA dilakukan. Itu satu, ya. Lalu yang kedua, mengapa PLA dilakukan dengan mengambil topik tersebut. Nah, jadi adik-adik mahasiswa itu misalnya akan mengambil topik tentang pembesaran ikan nila. Diberikan alasan di dalam latar belakang ini, kenapa mengambil topik itu? Ya, kenapa mengambil topik itu? Jadi kita ungkapkan saja barangkali keunggulan ikan itu. Jadi pertama misalnya ikan itu adalah ikan yang bernilai gizi tinggi, sangat dibutuhkan oleh masyarakat ini, tetapi ada sejumlah masalah ini. Ada sejumlah masalah. Kita di bangku kuliah hanya mendapatkan lebih banyak teori daripada prakteknya. Sehingga pengetahuan dan keterampilan tadi akan sedikit kita dapatkan. Nah, sehingga inilah mengapa kita mengambil topik itu tadi. Lalu, ini adalah alternatif pemecahan. Di mana kalian bisa mengambil itu? Nah, ternyata ada balai yang melakukan kegiatan atau aktivitas ini. Maka dari itu, berikan di alinea yang ketiga. Mengapa PLA dilakukan di tempat kerja itu? Nah, ini karena tempat kerja ini memiliki dia sejumlah fasilitas untuk melakukan praktik ini tadi. Nah, sehingga ini bisa kita dapatkan. Kemudian yang berikutnya di pendahuluan juga itu ada tujuan. Ya, jadi ada tujuan. Tentu saja kita ingin mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang ini nih, yang 3 ini. Jadi tadi yang 3 saya sebutkan, teknik budidaya, pengelolaan sumber daya air dan kuantitas air, dan pengelolaan sumber daya manusia mengelola kegiatan budidaya tersebut. Jadi tujuannya itu saja, cukup. Ya, jadi masalahnya itu adalah kita yang 3 tadi, tujuannya adalah memecahkan masalah yang 3 tadi untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ada tinjauan pustaka. Jadi yang harus kalian tulis juga di proposal PLA itu. Apa yang kalian tulis di tinjauan pustaka? Hanya ada 3 yang kalian tulis, nggak usah yang lain-lain. Pertama, teknis kegiatan budidaya yang akan kamu praktikkan. Jadi, bagaimana teknis kegiatan budidaya perairan yang baik dan benar serta berhasil dilakukan berdasarkan literatur. Nah, ini adanya di googling saja di internet. Di internet atau kalian punya buku teks, misalnya teknis budidaya, teknis pembesaran ikan nila, misalnya. Nah, itu saja yang dimasukkan di sini. Bagaimana cara melakukan kegiatan pembesaran budidaya ikan yang baik dan benar itu? Ini kita pakai nanti untuk keperluan metode, ya. Jadi di dalam proposal ini. Kuantitas dan kualitas air, bagaimana teknis atau SOP mengelola kualitas air yang baik dan benar berdasarkan literatur. Jadi ini yang kita ambil nanti karena kita ingin meneliti, mendapatkan pengetahuan dan keterampilan juga tentang kuantitas dan kualitas air. Sumber daya manusia, pengelolaan kegiatan budidaya, jenis tenaga kerja, karyawan dan sebagainya, ya. Jadi jenis tenaga kerja atau karyawannya itu bagaimana cara mengelolanya berdasarkan literatur, tingkat pendidikan dan keterampilannya apa yang dibutuhkan,
kemudian jumlahnya berapa yang cukup untuk mengelola kegiatan itu. Ini juga ada di buku teknis, ya, di buku teknis budidaya. Nah, masukkanlah di sini. Jadi hanya ada 3 ini isinya. Jadi tidak yang lain-lain diceritakan, ya. Dan yang lain-lain itu belum tentu juga bisa kita manfaatkan untuk keperluan metode. Ini tinjauan pustaka, ya. Sekarang kita masuk pada metode. Pada metode pertama adalah waktu dan tempat. Waktunya kapan? Jadi ini rencana jadwal kegiatan prakteknya kapan, yang selama 15 hari itu dibuat saja, dibikinkan, ya. Dari hari begitu datang pertama sampai keberadaan di terakhir itu nanti dibikinkan jadwalnya. Kemudian lokasinya di mana? Nah, kalau perlu nanti diberikan juga peta dan kesampaian. Jadi kesampaian ini maksudnya bagaimana cara mencapai lokasi kegiatan PLA itu. Nah, ini diceritakan. Misalnya jaraknya dari kabupaten sekian, kemudian jaraknya dari kecamatan sekian, dari desa sekian. Ya, ini bagaimana cara mencapainya? Bisa dengan menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, sepeda dan sebagainya. Ya. Kemudian rencana kegiatan praktik. Bagaimana kamu caranya melakukan kegiatan PLA itu di tempat kerja? Jadi misalnya diceritakan saja dengan menggunakan kalimat sendiri. Begitu kita datang ke sana, ke tempat kerja, apa yang kita lakukan? Kemudian pada hari yang berikutnya apa yang kita lakukan? Berikutnya lagi apa yang kita lakukan? Ini rencana kegiatan praktik, ini sangat terkait dengan waktu atau rencana jadwal kegiatan itu. Bisa kalian jelaskan dari sini, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengumpulan dan pengolahan data. Cara pengumpulan data. Tadi kan ada yang kita ingin gali itu adalah pengetahuan dan keterampilan tentang budidaya, ya. Kemudian tentang kualitas dan kuantitas air dan manajemen sumber daya manusianya. Nah, kalau kita ingin mengambil data tentang teknis budidaya, itu apakah dilakukan observasi? Tentu kita lakukan. Jadi kita melihat dulu. Jadi melihat dulu keadaan sekitar, kita observasi, ya. Kemudian kita catat. Kemudian perlukah kita menanyakan, wawancara dengan pengelola budidaya? Perlu. Ya, ini apa namanya, ini apa manfaatnya dan seterusnya. Kemudian data hasil praktek dan kita juga menggunakan data sekunder dari literatur, ya. Jadi cara mengumpulkan datanya, jadi ini bisa menggunakan data primer maupun menggunakan data sekunder. Jadi hasil praktek ini hasil kita melakukan praktek. Jadi kalau begitu pengambilan datanya itu adalah langsung, ya. Jadi langsung kita mengambil data. Jadi data primer. Kemudian data yang kita dapat ini adalah kita olah. Bagaimana cara mengolahnya? Ini tulis saja baku seperti ini. Kita tabulasi, kita bikin grafik, kita deskripsikan dengan bantuan Microsoft Office Word atau Microsoft Office Excel, ya. Jadi kalau hanya deskriptif itu Microsoft Office Word sudah cukup. Tetapi kalau kita membuat tabulasi dan grafik, bisa saja kita gunakan Word, bisa kita juga gunakan Excel. Kemudian bagaimana menganalisis data ini? Data yang sudah kita olah ini, kita analisis. Nah, pertama menuliskan hasil praktek. Nah, ini yang biasanya kelemahannya di sini, ya. Ya, jadi kita terus terang saja. Data yang sudah kita dapatkan itu kita tidak tuliskan, kita tidak benar di dalam menganalisisnya. Jadi untuk menganalisis, pertama kalian itu harus menuliskan hasil praktiknya berupa simpulan. Jadi misalnya saja adalah kalau di dalam pemberian pakan, ya, pemberian pakan di tempat kerja, ya. Jadi pemberian pakan terhadap ikan nila itu dilakukan 1 kali sehari. Ya, 1 kali sehari.
kalian bisa nanti menginterpretasinya ini, ya. Pemberian pakan 1 kali sehari ini tidak akan mencukupi, ya, tidak akan mencukupi untuk keperluan pertumbuhan ikan nila dengan baik. Ya, itu interpretasi kita. Kemudian baru kita meminta bantuan literatur. Jadi kata literatur untuk memberi pakan ikan nila yang baik dan benar supaya dia bisa bertumbuh dengan baik, dengan cepat, maka seharusnya diberi pakan itu 2 kali atau 3 kali sehari. Nah, ini berarti kan sudah, kalau kita hasil analisis data kita ini, tempat kerja kita itu dalam pemberian pakan, jumlah pakan yang diberikan ini atau frekuensi pemberian pakan di tempat kerja kita itu, tempat kita berpraktek ini sudah tidak benar. Seharusnya berdasarkan literatur dan pengalaman kita itu paling tidak 2 kali, yaitu pagi dan sore hari. Jadi nanti kuatkan dengan meminta bantuan literatur. Ya, ini metode. Nah, sampai di sini, kemudian diakhiri nanti dengan pustaka. Ya, jadi proposal diakhiri dengan pustaka. Nah, apa-apa pustaka yang kalian pakai, baik di pendahuluan, di tinjauan pustaka, di metode, ini disusun di sini. Ini saya sudah berikan, ini cara menyusun manual ya. Jadi menyusun literatur itu tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. Jadi daftar pustaka ini disusun bisa menggunakan bantuan komputer, bisa menggunakan manual ya, manual kita. Nah, antara buku, artikel atau jurnal, proceeding, tesis, skripsi, disertasi, atau surat sumber rujukan dari website, ini beda-beda menulisnya, menyusunnya. Ya, menyusunnya ini beda-beda. Jadi jangan sama semuanya. Nah, ini sudah ada sebenarnya kalau kita di dalam penulisan menggunakan komputer, itu ada di Word itu namanya apa itu ya? A besar, P besar, A besar. Itu di reference itu ya. Jadi bisa dicari nanti di reference, kemudian ada di situ apa. Di situ nanti kita tinggal masukkan, ya meminta nama autor ya, nama penulis, judul, penerbit, cantumkan di situ semua. Nanti dia akan menyusunkan di sini, ya. Nah, jenisnya apa katanya, buku kah, artikel atau jurnal, maka nanti dia akan menyusunkan seperti ini. Tapi kalau kalian manual juga boleh juga. Menyusunnya caranya adalah begini. Jadi dengan adanya pengetahuan malam hari ini, tidak semua nanti literatur itu dari baik buku, artikel, jurnal dan sebagainya itu sama cara penyusunannya. Jadi tidak lagi ya, tidak lagi nanti ada tugas-tugas yang diberikan oleh dosen supaya nanti merujuk di sini untuk menyusun literatur. Tapi ini mahasiswi saya lihat ingin mudahnya di copy paste aja. Copy saja di daftar pustaka orang, kemudian dimasukkan ke daftar pustaka kita. Nah, ini jangan lagi. Ya, jangan lagi. Nanti disesuaikan. Jenis literatur yang diambil itu dari buku kah, artikel atau jurnal kah, dan seterusnya. Ya, begitu. Kemudian berikutnya adalah saya lanjut. Ini ke laporan PLA. Ya, laporan PLA. Tadi ada pendahuluan, ini tetap ya, tetapi diperkaya. Jadi jangan sama antara tadi proposal tadi kan kita tidak banyak tahu tentang tempat kerja, ya. Sekarang itu kita perkaya dengan keberadaan tempat kerja karena kita sudah tahu, ya, bagaimana keberadaan tempat kerja itu, diperkayalah. Tadi barangkali kita hanya menyebutkan bahwa tempat kerja ini menyiapkan ini. Padahal ada yang lain lagi. Yang lebih penting, yang sangat membantu di dalam
praktik kerja kita itu, ya, diperkaya di sini. Tinjauan pustaka juga diperkaya, jangan yang digunakan di proposal itu tadi juga. Yang ada di proposal tadi itu digunakan untuk metode untuk proposal. Tetapi kalau sudah di laporan, ini diperkaya dengan literatur yang akan kita gunakan nanti untuk membackup atau membantu membenarkan atau pembenaran interpretasi dalam pembahasan. Ya, jadi maka dari itu diperkaya. Jangan sama antara tinjauan pustaka di proposal dengan di laporan. Diperkaya. Kemudian di metode praktik. Tadi sudah ada juga metode praktik. Nah, tapi kebanyakan ini karena kita mengambil metode praktik ini yang ada di proposal, lalu di sini masih ada kata-kata akan, kata-kata rencana, padahal kan sudah dilakukan. Ya, sudah dilakukan, tidak ada lagi. Misalnya waktu rencananya kegiatan praktik PLA ini dilakukan selama 15 hari. Padahal kita sudah melakukan 15 hari. Jadi di sini kita tuliskan dengan realisasi. Ya, realisasi. Jadi yang sudah kita lakukan. Jangan sampai ada kata-kata akan, kata-kata rencana, itu tidak ada lagi karena sudah kita lakukan. Nah, yang berbeda itu di laporan adalah hasil dan penutup. Ya, ada hasil, ada penutup tambahannya. Nah, hasil, ungkapkan dulu hasilnya. Jadi apa yang kita dapatkan tadi kita lihat, kita dengar, kita lakukan pada saat kita berpraktik, ditulis hasilnya ini. Jadi misalnya pertama yang dari tujuan tadi kan kita ingin mendapatkan pengetahuan keterampilan tentang teknis budidaya. Maka dari itu tulislah teknis budidaya dari A sampai Z. Misalnya saja pembesaran ikan nila. Nah, pembesaran ikan nila itu mulai dari penebaran benih atau penyiapan kolam. Lalu penebaran benih, berapa banyak benih yang ditebarkan, tulis apa yang kamu dapatkan dari tempat kerja itu. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Tulis apa adanya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah lalu kita membahas. Nah, membahas. Jadi intinya adalah membahas ini kita mengkritisi apa yang sudah dilakukan di tempat kerja untuk pembesaran ikan nila itu. Jadi kalau singkatnya adalah apakah sudah benar, ya? Apakah sudah benar apa yang dilakukan sesuai dengan ahli misalnya yang ada di dalam buku ini yang mengungkapkan bahwa untuk melakukan kegiatan pembesaran ikan nila yang baik dan benar itu dilakukan dengan cara begini, ya. Maka dari itu tadi di sini ya di tinjauan pustaka ini saya sering menambahkan itu diperkaya dengan CBIB itu, cara budidaya ikan yang baik. Nah, nanti coba aja dicari itu Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan nomor 2 tahun 2007 kalau tidak salah ya. Ini CBIB. Kemudian dicari juga SOP. Misalnya SOP standar operasional pembesaran ikan nila ada. Standar operasional pembenihan ikan nila ada. Googling saja nanti di internet. Di internet ditambahkan ke tinjauan pustaka. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah penutup, yaitu simpulan ya, simpulan dari apa yang sudah kita uraikan di hasil ya, di hasil. Kemudian yang kita bahas, kemudian kalau ada saran-saran. Nah, ini saran-saran sering menyebutkan di situ sebaiknya PLA ini dilakukan sebulan. Sebaiknya PLA ini jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Itu bukan tulisan yang ada di saran. Ya. Jadi di saran itu adalah apa yang masih perlu diperbaiki di tempat kerja ini disarankan di sini. Atau kalau sudah bagus semuanya, maka tinggal kita sarankan dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan, ya. Kemudian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka tadi ini sering juga daftar pustaka di dalam proposal itu sama dengan yang ada di laporan.
Padahal di laporan ini tadi daftar pustaka sudah diperkaya, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah PLA, ya. Nanti ada panitia PLA lebih lanjut juga akan memberikan arahan kepada saudara, tetapi ini nanti yang saudara gunakan paling tidak dari saya supaya kalian jauh-jauh hari nanti sudah bisa menulis karya ilmiah berupa PLA ini dengan tulisan atau kalimat sendiri. Jadi karena sudah ada pedoman di pendahuluan itu apa isinya, di tinjauan pustaka itu apa isinya, jangan yang lain-lain. Ya, jadi minimal ini yang bisa kita buat. Kemudian yang berikutnya adalah saya ke skripsi. Nah, ini meskipun banyak yang belum melakukan skripsi di sini tidak apa-apa. Ya, tetapi nanti jangan sampai kata saya tadi begitu kita sudah sampai waktunya untuk melakukan skripsi, kita tidak ada modal menghadap dosen. Ya, menghadap dosen. Padahal seharusnya kita memiliki ide. Berikan dengan jantan. Pak, bimbingan ulun adalah pian. Ulun sudah ada judul penelitian ini. Judul penelitian ini sudah ulun siapkan mulai dari masuk kuliah sampai saat ini. Ulun senang mana dengan ini. Kemudian tinggal bagaimana saran pian, Pak. Itu akan lebih bagus dan akan lebih jantan, itu gentleman. Ya, daripada nanti belum ada judulnya, Pak Ulun. Menurut pian apa? Biasanya saya kalau ada yang menghadap begitu, langsung saya berikan saran. Kamu nanti penelitiannya buaya saja. Padat penebaran buaya. Jadi biar Pak Haji untungnya di good-nya penelitian. Jadi ada yang 1 ekor nanti padat penebarannya, ada yang 2 ekor, ada yang 3 ekor. Perlakuan A1, perlakuan B2, perlakuan B3. Jadi pas memberi makan pas di good-nya. Sebuah darat itu. Iya, itu. Ini saking kadada modalnya menghadap dosen. Nah, jadi harus ada modal. Jadi caranya itu adalah mulai dari sekarang. Persiapkan ini. Jadi Pak Haji Untung saya menyarankan dengan program studi, ini ada praskripsi. Jadi sebelum kita menyusun skripsi, ini ada praskripsi. Dipersilahkan begitu dia menyerahkan SK, dia harus membuat ini. Judul, peneliti, mahasiswa, nama dan name, pembimbingnya, ketuanya siapa, anggotanya siapa, perumusan masalah. Jadi perumusan masalah ini kenapa penting diteliti, mengapa menggunakan perlakuan tersebut. Tadi perlakuan buaya, jadi padat penebaran buaya kenapa dilakukan. Jadi kenapa penting meneliti padat penebaran buaya, ceritakan di sini. Jadi hanya ada 2 paragraf nanti yang dimasukkan di perumusan masalah. Jadi pentingnya meneliti itu, diteliti itu, objek itu, kemudian kenapa menggunakan perlakuan itu. Minimal 2 itu dulu yang kita masukkan ke dalam situ. Improvisasi nanti boleh, ya, oleh pembimbing. Masing-masing dosen memiliki pengetahuan dan tingkat penelitiannya yang lebih tuh dipersilahkan saja. Tapi minimal ada 2 jawaban ini di dalam perumusan masalah. Kemudian metode penelitian. Tempat dan waktu, alat dan bahan. Jadi tempatnya di mana, waktunya kapan, berapa lama, alatnya apa yang digunakan, bahan apa yang digunakan. Ini yang utama saja nih, ceritakan sini boleh. Cara melaksanakannya bagaimana? Misalnya membuat wadah dulu, kemudian mengaklimatisasi benih, kemudian memasukkan benih ke tempat pembesaran, tempat penelitian, lalu dikasih makan dan seterusnya. Ceritakan, kan mudah ini menceritakan cara pelaksanaan penelitian. Tidak usah niru-niru punya orang, ya. Cara pelaksanaan penelitian nantinya. Perlakuannya apa? A, padat penebaran 1 ekor buaya. B, 2 ekor. C, 3 ekor. Diulang berapa kali? 3 kali. Rancangan penelitiannya apa yang digunakan? RAL, RAK, faktorial dan sebagainya. Ya, saya kira yang sudah mengambil metode penelitian paham ini, ya, pasti. Kemudian parameter yang diteliti apa?
dari buaya tadi, padat penebaran pertumbuhan kah, kelangsungan hidup kah, ya, tuliskan di sini. Kemudian kualitas airnya dan seterusnya. Bagaimana cara mengumpulkan dan mengolah data itu? Nah, tentu saja kan ada sampling. Berapa kali sampling, apa yang diukur dan seterusnya. Data yang didapat bagaimana cara mengolahnya? Tadi di PLA tadi bisa diambil. Kemudian menganalisisnya juga bisa diambil itu tadi. Biasanya di tempat kita ini untuk analisis data itu kita menggunakan bantuan statistik, ya, data statistik. Nah, bagaimana statistiknya diambil? Ya, lihat saja nanti penelitian kakak-kakak kalian yang terdahulu. Nah, ini nanti praskripsi ini diajukan oleh mahasiswa pada 1 lembar kertas. Kemudian spasinya tunggal. Lalu kita uji plagiasi. Jangan sampai nanti judul penelitian ini sudah pernah diteliti oleh orang lain. Nah, kalau kan begitu kan agak berat nih meneliti. Maka dari itu jauh-jauh hari ini sudah dipersiapkan hasil ide penelitian kita itu. Dilihat-lihat nanti. Terutama judul skripsi ini bisa kita ambil nanti pada saat kita PLA itu. Ya, kita berharap kenapa PLA itu dilakukan? Kita berharap bahwa PLA itu nanti akan memberikan ide kepada kita untuk meneliti apa kita, ya. Kemudian berikutnya adalah proposal skripsi. Pertama ada pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka, ada metode penelitian, ada daftar pustaka. Nah, ini hampir sama dengan apa yang di PLA itu tadi, tetapi stressingnya yang berbeda. Kalau tadi kan kita mengambil, jadi dengan cara melihat, kemudian dengan cara melakukan, dengan cara mendengar. Nah, tetapi ini kita melakukan penelitian. Pertama di pendahuluan, ya. Nah, ini sering ini di pendahuluan, sekali lagi di pendahuluan proposal penelitian, ini kita menulisnya macam-macam. 3 ini saja ini yang ditulis di pendahuluan. Tuliskan keunggulan ikan atau non ikan yang akan diteliti. Jadi kita tuliskan di sini. Misalnya kehebatan ikan papuyu. Jadi apa kehebatan ikan papuyu? Misalnya saya contohkan adalah ikan papuyu ini adalah ikan endemik asli dari Kalimantan Selatan. Harganya mahal, ya, gizinya tinggi. Tuliskan kehebatannya ini di sini. Nah, sehingga yang terakhir adalah ada masalah. Di lapangan ternyata orang banyak memburu ikan ini besar-besaran melalui hasil penangkapan di alam dengan teknis yang tidak benar. Misalnya menggunakan setrum, menggunakan potas, menggunakan bandan dan sebagainya. Nah, sehingga ini timbul masalah. Nah, masalah hanya apa? Maka ada alternatif pemecahan masalahnya yang diungkapkan juga di bagian pendahuluan, yaitu perlu diteliti nih. Ya, perlu diteliti. Karena ini sangat-sangat penting. Lalu perumusan masalah. Kenapa penting diteliti? Nah, sudah ada tadi di sini sebagian jawabannya di bagian pendahuluan. Mengapa menggunakan perlakuan tersebut? Tadi sudah ada, bisa kita ambil di praskripsi. Tujuan penelitian sudah ada juga di praskripsi, bisa kita ambil. Lalu tinggal berikutnya kita masukkan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini juga jangan macam-macam. Pertama adalah tadi ikan yang kita teliti, kita memerlukan biologi ikan atau non ikan yang akan kita teliti itu. Jadi misalnya saja ini benar ikan papuyu jenis ini akan kita teliti. Jadi jenisnya ya. Kemudian berikutnya adalah makanannya adalah ini. Ya, jenis makanannya ini. Nanti di proposal ini tinjauan pustaka akan membackup metode. Ya. Sehingga tidak ada nanti di metode ini kita memberi pakan kalau ikan papuyu itu adalah makanannya adalah ikan herbivore, lalu kita mencoba-coba nanti memberikan pakan di sini memberi pakan daging. Ya, karnivor. Nah, ini kan sudah tidak benar. Ya, sudah tidak benar.
Jadi tinjauan pustaka ini nanti membackup penelitian, metode penelitian ini, ya. Kemudian parameter penelitian, kelangsungan hidup, pertumbuhan, kualitas air, ya, dari ikan uji yang kita teliti ini diungkapkan di dalam sini, di dalam tinjauan pustaka. Cari literaturnya. Metode penelitian, ya, seperti biasa tadi, waktu dan tempat, alat bahan, perlakuannya apa, rancangan penelitiannya apa, parameternya apa, teknik pengumpulan pengolahan datanya bagaimana, teknik analisisnya seperti apa. Kemudian diakhiri dengan tinjauan pustaka. Ini proposal penelitian, ya. Kemudian di laporan, pendahuluan diperkaya, tinjauan pustaka diperkaya dengan referensi yang akan kita gunakan untuk membahas, ya, untuk membahas. Kemudian metode penelitian ini karena sudah kita lakukan, tidak ada lagi nanti kata-kata akan, rencana dan seterusnya. Nah, di hasil ini kita mengungkapkan hasil dan pembahasan, mengungkapkan hasil penelitian, kemudian menganalisis datanya dengan menggunakan statistik, tetapi tidak perlu dibahas. Nanti di bagian pembahasan baru kita menginterpretasi hasil temuan kita, mengaitkannya dengan sumber rujukan yang relevan. Kemudian kesimpulan dan saran, kesimpulannya apa? Ini berupa rangkuman singkat atau hasil penelitian dan pembahasan. Atau kalau tidak ingin yang lain-lain, itu kita menjawab saja hipotesis kita. Ya, apakah dia berbeda nyata atau tidak berbeda nyata, atau tujuan penelitian itu apakah sudah terjawab, ya. Daftar pustaka, gunakan tadi bagaimana cara menyusun daftar pustaka seperti saya sebutkan di PLA tadi, ya. Nah, itu skripsi. Sekarang yang terakhir adalah jurnal tugas akhir mahasiswa, JTAM. Ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh juga ini. Kalau ada yang bertanya yang tidak paham, mungkin kalau nanti terlewat agak jauh. Mungkin 10 sampai 15 menit lagi selesai nih. Ya. Jurnal tugas akhir mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa tidak membuat JTAM dan tidak menyerahkannya JTAM ini yang sudah lulus uji plagiasi, itu nanti dia akan tersandung pada saat ingin wisuda dan diberi ijazah. Jadi Unlam ini sudah memberikan kebijakan dalam rangka meningkatkan luaran hasil penelitian mahasiswa. Selain daripada laporan, dia juga harus membuat JTAM. Nah, jadi kalau begitu, ini sangat-sangat penting, ya. Kalau JTAM dibikin dan tidak lulus, ini tidak ada surat pembebasan, ya, tidak ada surat bebas dari perpustakaan cabang yang terkait nanti dengan rektorat, sehingga mahasiswa-mahasiswi yang sudah dinyatakan lulus berdasarkan hasil ujian itu tidak bisa mengikuti wisuda, tidak bisa diberikan ijazah karena JTAM-nya masih bermasalah dengan uji plagiasi. Jadi JTAM ini dibuat, ini bahannya adalah laporan skripsi yang diringkas. Ya. Jadi telah diuji, kemudian disetujui oleh kedua dosen pembimbing, serta dikemas dalam bentuk JTAM dengan format basah jurnal aquaculture. Jadi ini di belakang papan pengumuman kita di program studi aquaculture, itu sudah ada saya tempel, ya, sebagai pengelola. Tetapi yang saya tempel itu sama dengan yang saya berikan materinya 3 materi yang sudah saya sampaikan tadi. Udan juga sudah berikan tadi ya di Himakua. Kemudian saya juga sudah sampaikan tadi di aquaculture. Jadi WA-nya dosen. Jadi sebelum mahasiswi ikut wisuda, maka salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah bebas perpustakaan ULM. Dalam hari ini
kalian nanti yang ada di Banjarbaru itu bebas perpustakaan cabang ULM Banjarbaru. Di samping bebas peminjaman buku di perpustakaan juga harus menyerahkan sertifikat lulus hasil uji plagiasi GTAM. GTAM yang lulus uji plagiasi itu kemiripannya harus kurang dari atau sama dengan 20%. Dimasukkan nanti dalam basah jurnal aquaculture. Jadi jurnal yang ada di aquaculture kita itu namanya basah jurnal aquaculture. Tapi kita sudah 2 tahun kemarin itu memproduksi, kemudian menguploadnya, kemudian banyak disintas oleh banyak negara, ya. Tetapi setelah itu servernya yang diunggah itu rusak. Nah, sehingga tidak muncul lagi. Nanti kita meminta lagi untuk dikeluarkan, ya, dikeluarkan database kita itu tadi. Nanti bisa diakses juga. Kemudian bagaimana cara membuat GTAM itu? Formatnya adalah begini ya, layoutnya ya. Layout jurnal, jarak bagian atas, jadi atas itu dari sini ke sini ya. Kemudian bawah dari sini ke sini. Kemudian kiri, ya ini ya, dari sini ke sini. Itu 3,5 cm. Sedangkan jarak bagian kanan itu 2 cm. Jadi dari sini ke sini itu 2 cm. Selanjutnya, halaman pertama ini hanya 1 kolom yang ini. Ya, 1 kolom. Sedangkan halaman berikutnya 2 kolom dengan jarak antar kolom 0,5 cm, ya. Jadi kalau kita buka di Word itu ada kita mau membuat 1 kolom boleh, 2 kolom boleh, 3 kolom boleh, 4 kolom juga boleh. Jadi ambil nanti yang 2 kolom. Jarak antara kolom 1 dengan kolom lainnya adalah 0,5 cm, ya. Jadi ini dituruti dulu layoutnya nih. Jumlah halamannya itu antara 8 sampai 15 lembar. Kalau kurang daripada 8 halaman itu saya kembalikan, ya, sebagai pengelola jurnal. Kalau lebih ini biasanya berat saya menguji plagiasi lama. Maka dari itu dibatasi 15 lembar, ya. Kemudian mengkoreksi isi jurnal secara seksama. Jadi saya koreksi isi jurnal itu terutama ini layoutnya, ya. Kemudian jumlah halamannya, susunan-susunannya. Tetapi saya tidak melihat isi sudah disetujui oleh dosen pembimbing. Terutama hasil terjemahan abstrak dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, ini selama ini saya biasanya dibantu oleh orang FKIP bahasa Inggris, ya. Jadi saya berikan abstrak bahasa Indonesianya, mereka yang menerjemahkan, ya. Saya kasih bantuan biasanya 25.000 per abstrak ini. Supaya kita jangan dimalu-maluin juga ini. Karena kalau orang yang menggunakan bahasa Inggris, ya, di dunia itu pasti akan dibacanya adalah yang bahasa Inggrisnya ini. Kalau bahasa Inggrisnya ini mabok, maka dia tidak akan paham dengan isinya. Maka dia akan memberikan komentar yang jelek terhadap jurnal kita itu. Diberinya nanti di situ kalimat yang jelek dari ini. Jadi tidak jelas dan sebagainya macam-macam. Kemudian isi masing-masing bab minimal membahas atau berisi sesuai dengan template di bawah ini, ya. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Ya, seperti ini. Pertama, judul ditulis dengan font Time New Roman 12 cetak tebal. Maksimum 12 kata. Jadi kalau di judul laporan penelitian itu ada 20 kata, bisa disingkat menjadi 12 kata. Ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Judulnya ya. Jadi judul bahasa Indonesia dulu, di bawahnya judul bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris, bahasa asing, maka dikasih miring tulisannya.
Ya, dikasih miring nih seperti ini. Ini judul bahasa Indonesia tegak, judul bahasa Inggrisnya miring, ya. Kemudian di bawahnya lagi itu ada penulis, ada pembimbing 1, ada pembimbing 2. Ditulis dengan ukuran huruf Time New Roman 10 saja. Cetak tebal dan nama tidak boleh disingkat, ya. Tetapi tanpa gelar. Ya, tidak boleh disingkat tapi tanpa gelar. Kemudian nama fakultas, nama perguruan tinggi, ya. Itu nanti dituliskan di sini, ya. Kemudian emailnya kita tuliskan. Jadi email penulis, email pembimbing 1 dan pembimbing 2 kita tuliskan juga di bawah. Dengan kita beri tanda di atasnya ini adalah penandaan nomor 1 ini emailnya ini, nomor 2 emailnya ini, yang ketiga adalah emailnya ini. Nah, ini adalah GTAM yang ditulis di halaman pertama hanya 1 kolom, ya, 1 kolom. Halaman berikutnya adalah, tapi masih di halaman 1 ini, ya, masih di halaman 1 tadi mengenai judul saja, judul, kemudian nama, identitas dan sebagainya. Lalu di halaman yang sama, yang masih 1 kolom, itu kita menuliskan abstrak, yaitu dalam bahasa Inggris, ya, bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau mau menghitung itu jangan lebih, katanya itu 200 kata. Apa yang kita tulis di sini adalah isu pokok, tujuan penelitian, metode, dan hasil. Itu saja yang ditulis. Kalau itu kita ringkas, ya, diringkas saja di sini. Kemudian beri kata kunci. Kata kunci ini juga dibatasi, yang paling bagus itu adalah 5 kata saja. Nah, apa yang paling banyak kita sebutkan di dalam jurnal, kata apa? Kata itulah yang kita jadikan kata kunci. Misalnya saja adalah nama ikan uji. Kemudian parameter pertumbuhan, kelangsungan hidup, misalnya saja. Kemudian objeknya itu apa yang kita teliti, padat penebarankah? Nah, itu saja yang kita tulis. Karena itu adalah kata-kata yang paling banyak dimuat di dalam jurnal itu. Kemudian kalau bisa abstrak ini ditulis dengan susunan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, ada predikat, ada subjek, ada predikat dan seterusnya, beraturan. Kalaupun nanti kalian meminta Mbah Google, kalau bahasa Indonesianya ini bagus, itu pasti akan diterjemahkan oleh Mbah Google dengan kalimat yang bagus juga pada bahasa Inggrisnya. Nah, tetapi kita tidak hanya sampai di situ. Dengan orang pintar berbahasa Inggris juga kita mintakan, ya, apakah sudah benar yang diterjemahkan oleh Mbah Google ini, ya? Karena sekali lagi untuk jurnal ini karena diupload di dunia maya secara internasional, pasti akan orang lebih banyak membaca yang bahasa Inggrisnya ini, ya. Kemudian keyword-nya ini terjemahan dari kata kunci di atas, ya, seperti ini. Kemudian berikutnya adalah kalian menulis di halaman berikutnya ini dengan 2 kolom. Pertama pendahuluan, ya. 1 pendahuluan, latar belakang. Tadi keunggulan dari ikan. Nah, kita nanti kalau saya perlihatkan contohnya itu hanya di pendahuluan ini saja, merah, kuning, hijaunya ini luar biasa dari karya ilmiah kita ini. Ini artinya apa? Secara keseluruhan kita mengambil dengan cara di-copy, dimasukkan ke dalam sini. Padahal kita bisa menggunakan kalimat sendiri ini. Latar belakang. Keunggulan dari ikan atau non-ikan yang kita teliti. Ya, tadi saya sebutkan. Ikan papuyo adalah ikan asli Kalimantan Selatan. Digemari oleh masyarakat, harganya mahal, sampai mencapai 150.000 per kilogramnya di masa musim paceklik. Rasanya enak, siapa yang mengkonsumsinya
akan mempercepat awet muda, panjang umur, dan sebagainya. Keunggulan dari ikan, gunakan kalimat kata-kata kita sendiri, kan bisa. Kemudian yang berikutnya adalah masalah pengembangan komoditas itu. Ternyata ikan yang digemari ini kalau dieksploitasi secara besar-besaran, dia akan cepat habis, akan cepat punah, ya, kalau tidak kita kembangkan komunitas ini. Berarti kan ini masalah, ya, masalah. Kita tuliskan masalahnya. Kemudian urgensi atau rasionalisasi kegiatan ini adalah berupa keutamaan yang kita teliti ini, ya, ini kita cantumkan juga dalam sini. Jadi dari masalah ini. Kemudian yang di pendahuluan, selain latar belakang juga tujuan penelitian dicantumkan. Tujuan penelitian ambil saja di dalam laporan kita tadi kan ada, tetapi diringkas supaya tidak lebih daripada 15 nanti, ya. Berikutnya metode juga dicantumkan. Nomor 2 ya, metode. Waktu dan tempat, alat bahan, rancangan kegiatan, lingkup, dan sebagainya. Tuliskan seperti yang ada di dalam laporan. Ya, laporan kita tetapi diringkas, ya. Diringkas. Karena di laporan itu banyak, tulisan ini kita ringkas supaya tidak lebih dari 15 halaman, ya. Hasil dan pembahasan. Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik atau gambar atau bagan, ya. Ya. Jadi dilengkapi dengan ini tabel, kalau ada tabel jelaskan di bawah. Grafik jelaskan di bawah, ya. Biasanya kalau tabel ini adalah tentang tinggi, rendah, rata-rata, ya, dalam deskripsinya. Kalau grafik ini adalah tentang tren, ya, tren. Jadi beda penjelasan antara keduanya ini. Kemudian bagian pembahasan, interpretasi. Paparkan hasil data kita tadi secara ringkas, interpretasi, kemudian kaitkan dengan sumber rujukan yang relevan. Hasil dan pembahasan. Kemudian terakhir kesimpulan. Kalau di dalam laporan ada kesimpulan dan saran. Kalau di GTAM hanya ada kesimpulan. Kesimpulan berisikan rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan, ya. Itu saja. Kemudian referensi sama tadi, ya, referensi. Tetapi referensi ini nanti akan waktu saya menguji plagiasi, ini akan saya rubah dengan bibliografi tulisannya. Kalau saya tuliskan dengan referensi, karena referensi ini ditulis dengan menggunakan ini, ya, dengan cara seperti ini, pasti nanti dia akan kena plagiasi. Semuanya akan kena. Apa yang kita tulis, ya. Kemudian berikutnya adalah uji plagiasinya, ya. Jadi GTAM yang sudah disusun dengan format bahasanya oleh mahasiswa, disetujui oleh guru pembimbing, ini disampaikan ke jurnal, di pengelola jurnal. Ahmad Murjani @WLM.ACID ini, ya. Jangan lupa. Tidak masuk ini C-nya. Kemudian berikutnya mekanismenya adalah begitu saya terima nanti di email, lalu saya melihat lagi. Saya lihat formatnya apakah sudah sesuai. Kemudian selanjutnya saya uji lebih lanjut dengan menggunakan Turnitin. Jadi Turnitin ini adalah uji kemiripan yang dijual oleh pengelolanya, ya. Itu Unlam berlangganan itu 150 juta per tahun. Ya, 150 juta per tahun. Jadi kalau tidak digunakan ini sayang sekali, ya, sayang sekali. 150 juta Unlam berlangganan setiap tahun. Jika tidak sesuai dengan format, nanti saya kembalikan lagi kepada penulis, peneliti, pembimbing 1, pembimbing 2. Kemudian GTAM diupload ke Turnitin dan hasilnya ditunggu antrian rata-rata ada yang 10 menit sampai 24 jam. Jadi kalau antriannya ini banyak bisa sampai 24 jam saya menunggu. Jadi pada jam 24 ini saya mengupload, nanti
24 jam berikutnya saya baru bisa dapatkan ini hasilnya. Nah, hasilnya itu nanti kalau lebih daripada 20% kemiripannya, maka itu nanti saya kembalikan untuk diperbaiki. Tapi kalau kurang dari atau sama dengan 20%, GTIM itu dinyatakan lulus, ya. Dan berikutnya adalah GTIM itu saya download, kemudian saya kirim, baik itu file downloadannya, itu bagi yang masih belum lulus, itu bisa dilihat di situ, ya. Nah, kalau yang sudah lulus, itu nanti akan saya download kedua file itu, kemudian saya suruh untuk mengcopy 4 kali, selanjutnya diserahkan oleh penulis ke Prodi 1, Fakultas Perikanan dan Kelautan Unlam 1, Perpustakaan Cabang 1. Kemudian yang terakhir adalah arsip, ya. Di Perpustakaan Cabang ini nanti sembari kita membawa sertifikat kelulusan GTIM dari Turnitin. Kemudian Fakultas Perikanan mengeluarkan sertifikat, mahasiswa memperoleh bebas perpustakaan dan dapat wisuda. GTIM dimasukkan dalam bahasa jurnal aquaculture dan diupload ke elektronik jurnal, ya. Sehingga nanti dari sini orang mensintak dan sebagainya menjadikan referensi, ya. Kemudian ada yang di sini, ya. Nah, ini sedikit lagi terakhir nih. Bagaimana kalau GTIM ini tidak lulus, jadi lebih dari 20%, ya? Cara memperbaikinya begini. Baca kalimat yang mirip dan rubah dengan menggunakan kalimat sendiri, namun maksudnya sama, ya. Jadi dibaca dulu. Jadi yang kamu copy tadi, yang kamu copy paste tadi, kemudian ternyata terkena uji kemiripan berwarna merah, kuning, hijau, ya. Nah, itu nanti dibaca betul-betul. Dibaca, kemudian dirubah kalimatnya itu. Dirubah kalimatnya, tetapi maksudnya sama. Ya. Kemudian bisa juga dirubah keseluruhan kalimat yang mirip menggunakan kalimat sendiri. Ya. Tapi kalau kita misalnya menggunakan pustaka, itu tidak bisa. Jadi pasti kita akan memintanya, paling tidak nanti akan mengambil referensi orang lain itu. Atau yang terakhir untuk memperbaikinya itu adalah hilangkan jika tidak mengganggu isi GTIM. Misalnya saja di pendahuluan, ya ceritanya banyak sekali, tetapi diambilkan dari hasil kopian dan dipastekan ke jurnal kita. Nah, ini pasti akan kena plagiasi. Maka dari itu nanti yang tidak mengganggu, jadi jalan ceritanya itu adalah pas, tidak mengganggu, dia kena, hilangkan saja. Ya, hilangkan saja untuk menghindari yang berwarna merah, kuning, hijau itu tadi, sehingga kena plagiasi. Nah, kemudian terakhir saya menyampaikan terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat belajar menulis ilmiah dari hasil karya tulisan sendiri. Terima kasih. Mohon maaf hilap dan salah. Dipersilahkan ada yang tidak jelas, nanti dibimbing oleh moderator. Terima kasih serta Bapak Ibu sekalian dosen aquaculture, mahasiswa-mahasiswa sekalian. Semoga ini menjadikan pedoman untuk menuliskan karya ilmiah yang baik dan benar tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ahmad Murjani atas materinya yang sangat luar biasa, sangat membantu khususnya kepada mahasiswa yang akan dan yang pasti akan terjadi hal ini, yaitu tentang pembuatan proposal PLA, laporan PLA, praskripsi, dan juga penulisan skripsi tersebut. Baiklah, untuk ini sekarang kita buka sesi tanya jawab pertama. Penanya dipersilahkan untuk menyalakan videonya dan juga audionya.
penanya pertama saya persilahkan. Teguringan je bubuannya nih je. Maulana lah. Tinggi teguh ringan binanya sudah nih baik. Assalamualaikum Pak. Ada itu ada. Oh suada ya, silakan. Silakan. Izin Pak mau nanya. Ya silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syuhada Mendela Putra. Saya angkatan 2016. Yang saya ingin tanyakan Pak, pada bagian hasil dan pembahasan GTAM itu mengenai tabel grafik dan gambar itu, apakah semua gambar dan grafik Pak yang kita masukkan ke jurnal? Atau cuman hasil data olahan kita aja Pak? Terima kasih. Ya, satu. Dijawab dulu kah Maulana atau terus lagi? Ada 3 penanya tadi. Beri kesempatan. Langsung dijawab aja Gen Bay. Oke. Bagus sekali pertanyaannya ini ya. Jadi jurnal tadi dibatasi ya. Jadi ini bukan saya, tetapi ini hasil kesepakatan kami dari ahli yang sudah kita panggil dari IPB, ITB pada saat pelatihan itu, maka disepakati oleh UNLAM itu tidak lebih daripada 15 halaman ya. Maka dari itu tulisan di jurnal itu sesingkat mungkin tetapi jelas ya. Jadi kita memiliki tabel, memiliki grafik yang ada di laporan ya. Ya. Tabel grafik di laporan. Nah, tabel grafik itu nanti suada kita kan ada parameter tuh ya. Ada parameter yang menampilkan tabel dan menampilkan grafik. Jadi tabel dan grafik itu nanti wajib dimasukkan di jurnal itu. Nah, biasanya kita yang banyak itu kan dibawa adalah penjelasannya, narasinya yang banyak, ya. Orang dengan membaca tabel, dengan membaca grafik di karya ilmiah itu orang lebih mudah paham sebenarnya, ya, daripada kita menggunakan narasi itu. Tetapi penting juga diberikan narasi sedikit, penjelasan daripada tabel dan grafik itu. Nah, jadi tabel dan grafik yang ada hubungannya dengan tadi parameter, ya, parameter penelitian yang kita gunakan, misalnya padat penebaran, kemudian parameter yang kita teliti itu adalah pertumbuhan, kemudian kelangsungan hidup, kemudian lagi konversi pakan, yang menjadikan parameter yang perlu kita tampilkan itu merupakan hasil, maka kita masukkan, wajib kita masukkan di dalam laporan kita itu tadi. Maka dari itu cerita-cerita yang lain di pendahuluan bisa diperpendek, ya, bisa diperpendek, tujuan diperpendek, pendahuluan diperpendek, ya, pembahasan bisa disingkat dan sebagainya, ya, sehingga jumlahnya 15. Nah, saya ingatkan kalau di dalam membuat tabel itu hanya ada garis ya. Jadi tidak ada garis kolom, tegak tidak ada. Jadi garis baris, kemudian garis kolomnya tidak ada. Itu tadi lupa saya sampaikan tadi. Tetapi di dalam pedoman cara menuliskan tabel itu ada, saya cantumkan. Kemudian judul tabel yang center, kemudian judul gambar yang center juga, jadi di tengah itu juga ada di dalam pedoman, ya, begitu. Begitu Maulana. Suada gimana? Baik Pak, sudah terjawab dengan baik. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Baik, Pak. Oke, baik. Kita lanjut langsung ke pertanyaan kedua, Pak. Lanjut. Oke, siap. Untuk penanya kedua dipersilahkan nyalakan audionya dan videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Salam. Wow. Oke. Pak, perkenalkan
Nama saya Sandi Dana Sarangkuti, angkatan 2016. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang ingin saya tanyakan Pak, tadi kan dijelaskan mengenai kepenulisan skripsi. Nah, lalu di bagian metode itu ada disebutkan mengenai perlakuan. Nah, Pak, yang ingin saya tanyakan, apakah skripsi ini di bagian metode itu harus menggunakan perlakuan semuanya, Pak, atau dengan ada cara lain lagi, Pak? Terima kasih. Langsung dijawab Maulana lah. Nggih, Pak, siap. Jadi karena tadi ada subbab tentang perlakuan ya, maka perlakuannya itu ditulis. Jadi perlakuan yang kita berikan terhadap ikan uji itu apa? Cantumkan seluruhnya di situ. Jadi perlakuan A apa, perlakuan B apa, perlakuan C apa, dan berapa kali diulang ya. Tentu saja itu harus ditulis biar orang tahu, karena itu ada hubungannya nanti dengan apa yang mau ditelitinya ya. Jadi objek penelitiannya itu apa. Nah, ini saya akan akan sampaikan ya mengenai perlakuan ini. Jadi perlakuan ini sering kita tidak bisa menjawab. Misalnya saja begini. Kita merentang perlakuan. Atau pertama adalah kenapa kita menggunakan perlakuan itu? Kenapa kita gunakan perlakuan itu terhadap ikan uji? Nah, ini kan mestinya ya, jadi itu ada masalah. Jadi ada masalah sehingga kita harus memberikan perlakuan itu untuk menjawab permasalahan dari ikan uji itu. Lalu yang kedua adalah rentang ya. Jadi ada yang misalnya perlakuan A itu adalah 5%, perlakuan B 10%, perlakuan C 10%, 15%, 5, 10, 15. Sering saya menanyakan kepada mahasiswa, kenapa kamu merentang itu? 5, 10, 15. Bagaimana kalau direntang hanya 5, 6, dan 7? Berarti kan tidak banyak bahan alat yang kita gunakan, terutama bahan ya. Kalau padat penebaran jelas akan menambah biaya itu. Jadi kalau 5, 10, 15 akan banyak ikan uji yang akan kita gunakan. Tetapi kalau kita gunakan 1, 5, 6, dan 7 itu hanya sedikit ikan uji yang akan kita gunakan. Itu akan menghemat biaya. Tetapi kita merentangnya 5, 10, 15. Ini sering saya tanyakan. Atas dasar apa kita merentang itu? Ya, atas dasar apa merentang itu? Nah, itu nanti bisa kita lihat dari hasil penelitian pendahuluan yang terdahulu. Ya, terdahulu. Bisa kita lihat. Jadi orang merentang begini dengan ikan uji ini ternyata tidak berbeda nyata. Ya, kalau kita rentang dengan begini, dia akan berbeda nyata. Ya, atau nanti dari biologis daripada ikan. Kalau kita beri pakan antara sekian sampai sekian saja, ya, itu tidak ada bedanya dengan sekian dengan sekian. Nah, maka dari itu kita akan merentangnya akan lebih tinggi lagi dan seterusnya. Atau hasil penelitian orang tentang dosis, tentang apa begitu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat juga bagaimana rentang yang harus kita berikan itu tadi. Jadi Sandi semuanya ditulis ya tentang perlakuan itu tadi. Perang sedikit saja itu perlakuan. Jadi perlakuan A, B, dan C misalnya. D, E, kalau ada 5 perlakuan enggak apa-apa. Sedikit aja itu. Tetapi jelas itu ya. Jadi jangan, kalau bisa dituliskan itu jangan panjang-panjang, namun jelas memberikan informasi tentang perlakuan. Ya, saya kira gitu. Pak, sedikit lagi Pak, mungkin. Okay. Jadi semua itu diwajibkan menggunakan perlakuan Pak ya, untuk para calon skripsi. Maksudnya itu ya, jadi harus berperlakuan begitu ya. Bolehkah tidak perlakuan itu harus diwajibkan atau gitu Pak? Bolehkah tidak menggunakan perlakuan begitu ya? Begitu. Pak.
Jadi pada kebanyakannya kita menggunakan perlakuan di tempat kita ya menggunakan perlakuan, karena dari situ kita akan memberikan interpretasi yang berbeda. Apakah ini berbeda antara ini? Kalau kita sebenarnya penelitian itu kan boleh saja, ya tidak boleh saja kita tidak perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C dan seterusnya. Tetapi tidak lazim itu di tempat kita, tidak lazim. Jadi harus kita beri perlakuan. Saya selama ini tidak pernah lagi melihat ada mahasiswa yang meneliti itu tanpa perlakuan itu tadi. Ya, selalu menggunakan perlakuan karena kita ada analisis itu menggunakan bantuan statistik itu. Ya, bantuan statistik, ya. Tapi perlakuan itu kan boleh saja. Misalnya kita 2 saja itu kan asal jangan, kalau 1 kan tidak ada tuh. Ya, tidak ada. Begitu. Saya kira begitu, Sandi. Pak Haji Untung barangkali bisa tuh di pengalamannya di PB barangkali. Terima kasih Pak Haji Murjani. Ya. Memang ada beberapa penelitian khususnya berkenaan dengan fisiologi biasanya, tapi tetap ada perlakuan. Tapi nanti yang dikemukakan itu misalnya 1 saja dia yang memijah mengenai tingkah lakunya, yaitu yang ditulis. Tapi tetap semua bisa berjalan dengan perlakuannya itu. Yang pasti itu dalam penelitian ini harus ada kejujuran. Jadi kalau sudah penelitian itu fisiologi, bagaimana tingkah laku persiapan ikan memijah, kita buat beberapa perlakuan, lalu hasilnya nanti di tiap perlakuan itu cuma 1 atau tidak ada yang memijah, yang 1 itu yang nanti dieksplor semaksimal mungkin, yang memijah, yang tidak memijah bagaimana. Jadi jangan dipaksakan kalau membuat perlakuan itu, nanti datanya itu muncul malah yang tidak-tidak. Jadi informasi apa adanya di lapangan berkenaan dengan perlakuan data yang di collecting, kita harus betul-betul. Sehingga pembimbing dapat menginterpretasikan, membantu. Jadi data jangan diada-adakan. Kalau yang data hilang itu sudah ada pelajaran di statistik bagaimana menimbulkan data yang hilang 1 misalnya, tidak masalah. Saya kira itu Pak Haji Murjani. Terima kasih. Saya ada sedikit ini tentang hasil ya. Kadang hasil penelitian itu bertentangan dengan kodrat. Itu beberapa penelitian saya temui. Jadi kalau dia menantang kodrat, itu biasanya agak sulit, sukar kita memberikan interpretasi itu, ya, sukar mencarikan referensi karena tidak sejalan dengan kodratnya. Jadi misalnya saja adalah wadah penelitian yang luas, kemudian diberi padat penebaran yang sama, itu memberikan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan yang padat. Kita berikan padat dengan wadah yang sama, ya, luasan wadah yang sama, tapi padat. Justru itu memberikan pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang lebih bagus dibandingkan yang tidak. Padahal di dalam di dalam kodratnya, ya, di dalam kodratnya itu ruang gerak, pemangsaan dan lain sebagainya itu tergantung dari luasannya itu tadi, ya. Nah itu sering bertentangan itu, ya, sering bertentangan. Nah itu yang agak sukar. Maka dari itu nanti diperlukan kita sampling itu beberapa kali. Jadi ada sampling pertama, kedua, itu akan kita lihat data itu. Jadi apakah dia menyalahi kodrat atau tidak, ya. Nah kalau tidak, kalau misalnya dia sesuai dengan teori, ya, sesuai dengan teori, memudahkan bagi kita untuk melakukan pembahasan itu. Begitu, Maulana Pak Haji Untung, terima kasih.
Oke, itu dia jawaban dari pertanyaan kedua. Selanjutnya untuk penanya ketiga dipersilahkan untuk menyalakan audio dan juga videonya. Baik, juga untuk para peserta tolong dinyalakan videonya agar ketahuan nih siapa yang benar-benar memperhatikan dari awal sampai akhir bagaimana materi tersebut. Terima kasih. Daftar hadir sudah sudah di-share. Nggih, Pak, sudah, Pak. Sudah ya? Oh ya. Murjani, mohon Ya. maaf. Ya. Oke. Ya. Mungkin ada yang bisa ulun tambahkan, Pak? Boleh. Jadi mengenai penelitian tanpa perlakuan tadi, Pak, pertanyaan Sandi. Mantap tuh, yo. Oke. Jadi ini ada penelitian bimbingan kami terakhir dengan Pak Cecep. Ika Siani. Itu dia tidak pakai perlakuan, tapi memang kerjaannya berat ya, karena dia di sini mencari kandidat probiotik. Ya. Jadi dia cuma ambil satu ikan, istilahnya Pak. Kemudian dia bedah saluran dari pencernaan ikan itu, kemudian dia teliti begitu bakteri yang bisa dijadikan probiotik. Gitu, Pak. Oke, siap. Tapi namanya penelitiannya itu kan cukup panjang, memerlukan ketelitian yang sangat istilahnya pekerjaan ekstra lah. Jadi untuk mungkin di budidaya bisa yang tidak pakai perlakuan, tapi banyak sekali tahapan uji yang harus dilalui. Ya. Itu saja mungkin, Pak. Siap. Itu satu orang garis bimbingan saya dengan Bapak Agus Sarif Hanafi. Oke, siap. Itu tadi Sandi ya. Jadi penelitian tuh boleh-boleh saja tanpa perlakuan itu tadi ya. Tetapi tadi kata Bu Esa ada perlu ketelitian dan sebagainya ya. Jadi itu yang perlu dipikirkan juga, Tapi penelitian tidak ada masalah. Jadi bisa boleh-boleh saja seperti itu tadi. Ya, saya kira begitu. Itu informasinya tadi Sandi. Mana Sandi tadi? Ini Pak, terima kasih. Boleh. Tambahan Pak Ji. Ya, siap. Kalau Sandi ini memang tidak bisa tanpa ada perlakuan. Saya percaya itu yang dibimbing Ibu Siti Aisyah dengan Pak Agus Sarif Hanafi itu full time. Maka itu saya katakan tadi mengeksplorasinya itu perlu pendamping yang levelnya itu di atas. Ya, betul. Tapi kalau pendampingnya ibaratnya setengah-setengah, mahasiswanya lari-lari, wallahu alam, nggak bisa. Karena ini menyangkut mekanisme. Jadi harus betul-betul telaten. Okay. Nah, ada satu tambahan yang lucu yang menyalahi kodrat tadi Pak Haji. Ya. Mahasiswa membuat laporan menghitung konversi pakan. Ya. Entah paham, entah tidak, langsung ada 30, ada 35, ada 40. Nah, itu yang bingung di sana. Artinya ada data atau dia mengambil data menghitungnya itu yang salah. Karena pit konversi rasio itu sudah secara umum di teori itu kita merunut ke sana. Okay. Tiba-tiba muncul data simpulannya, wah ini bingung kita, 1 kilo daging ikan dipenuhi oleh pakan 30 kilo. Lebih baik jual pakannya kali 5.000, 110.000 diberikan ayam goreng. Nah itu, jadi kadang mahasiswa juga menyajikan itu, maka itu
data selesai penelitian itu harus secepatnya dikonsultasikan dengan pembimbing. Betul. Sehingga kita jangan sampai kita analisa data dulu nanti bingung. Ya. Setelah bingung tidak turun, lalu tidak konsultasi lagi, datanya tidak normal, bingung. Pembimbing mesti ada jalan keluarnya. Ya. Mesti ada jalan keluarnya. Saya kira itu Pak Haji, terima kasih. Ya, siap. Jadi memang menyerahkan data di setiap kali sampling kepada dosen dan dikonsultasikan itu saya kira penting. Ya, penting. Jadi lapor, Pak, saya sampling hari ini, kemudian ini data yang kami dapatkan. Nah, itu biasanya kita sandingkan. Ya, disandingkan data, kita bandingkan dengan data yang sebelumnya, kemudian kita lihat dengan teori, oh ternyata dia berbanding lurus saja, atau tidak berbanding lurus, begitu. Ada yang menyalahi kodrat, ada yang tidak. Jadi itu sulitnya juga nanti, kalau menyalahi kodrat itu. Membahasnya, kalau bisa mendapatkan referensinya kita, Pak Haji Untung, itu kita akan memberikan pembuktian berbalik dengan penelitian yang sudah dilakukan orang. Jadi teori yang sudah ada itu bisa kita patahkan pendapat orang itu. Jadi karena benar kita mendapatkan penelitian dengan hasil yang begini, dan itu kita buktikan secara ilmiah, itu bisa. Tetapi agak sukar, ya, mematang, apalagi teorinya itu sudah banyak, gitulah. Saya kira itu. Jadi sekali lagi, kalau sampling, habis sampling, lapor datanya itu disusun, ditabulasi, kemudian kita melihat trennya itu kemana, ya, itu memudahkan. Kalau tidak, oh ini bisa ada kesalahan, ada kemungkinan salah kita. Jadi misalnya seharusnya datanya itu adalah trennya itu ke atas. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah, nanti naik lagi, turun naik begitu ya. Nah itu agak sulit, ya, agak sulit kita menginterpretasi dan meminta referensi untuk melakukan pembenaran terhadap apa yang sudah kita berikan. Saya kira begitu juga. Terima kasih Maulana. Dilanjut Maulana. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu atas jawabannya yang sungguh luar biasa, yang insya Allah akan menambahkan ilmu-ilmu pada kita. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita tutup saat ini karena sudah waktu menunjukkan hampir jam 10. Iya. Ya. Mulai mengantuk juga sebagian ini Pak, ada Pak. Ya. Jadi mungkin itu saja. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila selama acara terjadi kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.